Hasil survei Litbang Kompas, Ganjar berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 25,3%. Masih diduduki Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Jika dengan elektabilitas Anies saat ini justru berada di posisi ketiga dengan capaian 13,1%. Loh, Sudirman Said mau bilang selama ini Anies kampanye gak resmi? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Oke, kita langsung saja soal survei Litbang Kompas yang terbaru. Pokoknya elektabilitas terus meroket ke bawah alias nyungsep, sedangkan Ganjar terus meroket naik. Juru bicara Anies Sudirman Said bilang hal itu karena belum digelarnya kampanye resmi. Jumlah yang naik turun kan masih lebar, jadi kita masih punya harapan besar. Ini kampanye resminya belum, masih persiapan, kata Sudirman Said. Sudirman Said bilang survei tersebut masih mengalami naik turun. Dia menilai Anies masih ada peluang karena provinsi di Indonesia yang luas. Itu masih naik turun tergantung situasi dan jumlah provinsi di Indonesia masih lebar, sehingga masih ada ceruk, kata dia. Alasan dia adalah karena Anies belum kampanye secara resmi. Berarti secara tidak langsung Anies selama ini kampanye ilegal? Berarti ketahuan kalau Anies yang selama ini terbang ke sana kemari keliling Indonesia adalah kampanye tidak resmi? Ini seolah membenarkan apa kata Ketua Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyinggung soal safari politik capres di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal ada aturan kampanye sebelum Pilpres 2024. Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus. Lama-lama kan ono opo iki? Ada apa ini? Capres itu doang yang keliling terus, kata Bagja. Safari politik harusnya dilakukan di internal partai karena masa kampanye belum dimulai secara resmi, sehingga tidak seharusnya melibatkan masyarakat di tempat umum. Tapi faktanya masyarakat dipancing dengan embel-embel hadiah yang menggiurkan supaya kelihatan ramai. Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoi dan lain-lain. Itu kan rapat terbuka, rapat umum itu metode kampanye. Harus apa? Kami harus tegaskan, nggak boleh seperti itu. Melibatkan masyarakat, kata dia. Sudirman Said malah bikin Anies kelihatan makin bobrok. Udah bobrok dari sononya, malah bikin blunder dengan ngeles sembarangan. Bagi Anies, aturan mana sih yang tidak boleh dilanggar? Suka-suka dia aja lah ya. Negara kayak punya keluarga sendiri, udah ditegur, masih ngeyel. Sudirman Said yang akhirnya secara tidak langsung mengiyakan bahwa Anies melakukan kampanye secara tidak resmi atau langgar aturan atau ilegal. Terserah kalian lah ya, mau menyebutnya gimana? Beda dengan Ganjar yang belum kampanye aja elektabilitasnya sudah tinggi. Apalagi kalau sudah resmi kampanye, mesin partai dipanaskan dan relawan mulai bergerak. Sedangkan Anies malah sudah keliling-keliling dan keluar-keluar akan membawa perubahan, kasih hadiah gede-gede tapi elektabilitas tetap menurun. Apalagi kalau nanti sudah resmi kampanye, alamat bakal makin nyungsep. Bisa-bisa amblas ke bawah kayak mobil amblas ke lubang sumur resapan. Catat ya, yang lain belum kampanye aja, Anies sudah nyungsep begini. Itu pun kampanyenya tidak resmi. Kacau banget deh. Jadilah masyarakat yang cerdas, jangan mau dibodohi oleh kelompok licik yang hanya mau berkuasa. Sekali berkuasa, rakyat hanya dilepehin dan dijadikan batu pijakan doang. Pengibulan demi pengibulan terus dijadikan pelajaran agar tidak gampang dikibuli kelompok ini. Akhirnya akui sendiri bahwa yang dilakukan Anies itu bukan kampanye resmi. Sebelumnya pakai ngeles segala, silaturahmi lah, safari politik lah, konsolidasi entah apalah, temu kangen lah, meet and greet lah, pokoknya suka-suka mereka. Ngamuk ketika dibilang curi start kampanye, padahal nyatanya demikian. Kelompok yang suka ugal-ugalan semaunya adalah kelompok yang harus dihindari dan tidak boleh dipilih. Kalau dari awal sudah ketahuan bau-bau curang dan segala cara dilakukan, ujungnya jelas bukan untuk kepentingan rakyat, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang berdiri di belakangnya. Kayaknya sudah jelas banget ya, pecatan itu sakit hati dan ingin balas dendam dengan berkuasa. Apapun dilakukan bila perlu, tidak kenal aturan, main gas ugal-ugalan tak pakai rem. Semoga survei itu benar dan harusnya sih benar-benar mencerminkan pemikiran masyarakat terhadap Anies. Ini adalah bukti nyata masyarakat lebih mengenal ketidakpecusan Anies ketimbang prestasi. Tetapi prestasinya pun receh bukan main. Kesimpulannya, Anies yang sudah safari kemana-mana itu pun masih kalah dengan Ganjar dan Prabowo yang masih santai-santai belum melakukan apapun. Artinya apa?
Silahkan beri komentar kalian ya. Hasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu. Ngenes, takut kalah saing sama Gelora, PKS akhirnya nyerah, usung Anies tanpa Aher. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana ngototnya PKS hendak mencalonkan Anies Aher kala itu. Alasannya pun jelas, yakni baik Anies maupun Aher sama-sama memiliki segudang prestasi. Sehingga kolaborasi keduanya akan membawa Indonesia menjadi negara superpower. Di samping itu, pasangan Anies Aher akan didukung oleh warga Jabar, karena Aher merupakan mantan gubernur daerah tersebut. Yang kita tahu sendiri bahwa Jabar adalah provinsi dengan pemilih terbanyak di Indonesia, yakni ada lebih dari 33 juta pemilih di sana. Sehingga kalau pasangan capres atau cawapres dapat menguasai daerah ini, seperti Prabowo dulu, maka akan menambah perolehan suara yang sangat signifikan. Kemudian salah satu amanah Majelis Syuro PKS dalam Munas adalah agar pengurus DPP PKS dapat melahirkan kader yang bisa menjadi pemimpin negeri. Yang namanya pemimpin negeri tentu levelnya sudah bukan gubernur lagi, tapi minimal jadi wapres atau presiden. Sementara PKS Sumedang menyebut nama Aher sangat harum di daerahnya. Dan PKS telah berjasa memenangkan Anies bertarung di Pilgub DKI 2017 silam. Sehingga kalau Anies Aher bersanding akan meneruskan tradisi kemenangan tersebut. Asik. Tapi itu dulu ya, sebelum negara api menyerang. Sekarang, perlahan tapi pasti PKS mulai menyadari bahwa mereka gak bisa juga memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Karena keputusan bukan mereka sendiri yang tentukan, tapi juga Nasdem dan Partai Demokrat. PKS juga sadar betul bahwa Partai Demokrat pun menginginkan tiket cawapres itu untuk diberikan kepada AHY. Sehingga meskipun partai dakwah tersebut tidak pernah sekalipun kadernya ada yang jadi capres atau cawapres beneran, pada Pilpres 2024 mendatang PKS juga sudah legowo yang diusung bukan kadernya lagi. Tidak ada paksaan dalam memilih bakal calon wakil presiden. PKS sejak dari awal mengedepankan kebersamaan dan rasionalitas dalam menentukan bacawa pres. Ujar jubir PKS Muhammad Khalid dengan nada agak bijaksana. Apalagi sekarang adanya Partai Gelora, makin gak peduli PKS dengan cawapres Anies. Siapapun itu didukung, termasuk kalau mantan gubernur DKI tersebut berpasangan dengan Novel Bamukmin atau Aldi Taher, juga akan didukung oleh PKS. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena PKS harus mendapatkan suara dari luar basis masanya supaya tidak jadi partai gurem. Sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Gelora itu adalah pecahan dari PKS dan pendirinya Anies Mata pernah jadi presiden PKS